Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, gua mau nerusin kisah si klasikal Lord di dunia game. Setelah sebelumnya, ia begitu ketakutan karena yang akan menjadi musuhnya di stage ke-1 adalah Living Armor. Sekembalinya dari Dengyan, Ash memanggil Aider untuk mengetahui seberapa banyak pasukan yang telah bergabung dengan Kekaisaran. Aider memberitahu hanya ada 526 prajurit yang siap berperang melawan para monster. Itu sudah termasuk tentara bayaran. Karena kebanyakan prajurit telah gugur pada saat tutorial. Mendengar itu membuat Ash begitu emosi. Ash si geblek tidak berguna. Jadi dia membawa seluruh pasukan sebelumnya. Dengan kata lain, sudah tidak ada lagi prajurit yang tersedia di kota ini. Maka dari itu, Ash meminta Aider kirim patroli ke kota terdekat untuk meminjam pasukan. Ash sebagai Lord di Crossroad berjanji akan membayar mereka setiap minggu 2 kali lipat. Kemudian, Ash meminta Aider untuk memberitahu kerajaan jika monster mulai menyerang dan ia meminta secepatnya dikirim bantuan. Aider sedikit ragu untuk memanggil bantuan kerajaan karena akan mengakibatkan ada event yang gagal. Namun kali ini Ash tidak mempunyai pilihan lain, dan ada satu hal lagi yang disampaikan Ash kepada Aider, yaitu panggil semua tukang kayu, tukang batu, tukang pandai besi, dan ahli kimia. Mereka harus wajib militer. Aider kembali menyela. Jika mereka harus wajib militer, maka perekonomian kota akan mati. Ash menimpali. Terus, kalian masih hidup kalau monster-monster itu menguasai dunia. Mendengar perkataan yang ada benarnya itu, Aider berjanji akan memanggil mereka semua. Scene lalu memperlihatkan kilas balik ketika Ash bermain game Project The Empire. Ia telah mereset game sebanyak 741 kali. Alasannya mereset game berbeda setiap permainannya. Akan tetapi, setiap Ash melihat monster stage 1 Living Armor, ia pasti langsung meresetnya tanpa penyesalan. Living Armor adalah monster yang terbuat dari baju jirah. Inti kehidupan mereka adalah hantu yang ada di dalam baju jirah itu. Maka serangan fisik akan tidak mempan bagi mereka. Akan lebih mudah menghadapi Living Armor ketika memasuki mid game, karena pastinya di mid Ash telah mendapatkan berbagai macam material. Namun untuk sekarang, semua yang ia miliki sangat lemah. Ia sangat kesal kenapa di awal stage harus monster ini. Mereset pun sudah tidak bisa dilakukan karena ini adalah nyata. Ash malah bisa merasakan niat jahat seperti ada seseorang yang ingin menyengsarakannya di game ini. Singkat cerita, terlihat Ash merasa riut sirah karena tingkat kesulitan game ini sekarang sudah tidak normal. Selama ini ia selalu bersikap ragu-ragu, namun kali ini sudah tidak ada lagi ruang untuk kemewahan semacam itu. Semakin sulit sebuah game, maka variabel penunjangnya yang dibutuhkan juga ikut meningkat. Ash merasa mungkin saat ini ia harus memutuskan kelas yang akan dipilihnya untuk mendapatkan trait atau skill baru, dan dirinya akan bertaruh dengan kelas terbaru, yaitu Beginner Commander. Sistem memberi selamat karena Ash telah memilih kelas yang dipilihnya. Tidak lama setelah itu, Ash merasakan efek luar biasa di tubuhnya. Perutnya mendadak mulai sebab makan seblak level 1000. Ternyata efek itu berasal dari debuff minus 50% terhadap pertumbuhan status yang telah diaplikasikan. Di sini Ash seperti kesetanan karena mendapat efek debuff yang membuat daya tahan tubuhnya melemah. Ketika emosi Ash meluap-luap hingga ia berencana akan meng-KDRT si direktur, tiba-tiba sistem memberi notifikasi skill-skill baru yang Ash dapatkan, yaitu Attack Totem, Defense Totem, Super Buffer, Mind Order, dan Ash dapat menggunakan sistem party sinergi sekarang. Inilah contoh seseorang menelan mentah-mentah apa yang menurutnya tidak baik. Ternyata di balik itu semua, Ash mendapatkan sesuatu yang lebih berguna. Skill trait yang didapat Ash yaitu dapat memberikan buff ke semua sekutunya. Dan alasan kenapa dirinya mendapat debuff yaitu untuk disebar ke tim partinya. Jadi selama Ash berdiri di medan perang, ia dapat memberi bonus attack atau defense kepada sekutu dan dapat membuat kombinasi sinergi yang akan memperkuat kekuatan anggota partinya.
Setelah menelaah lebih dalam, As merasa tidak ada kelas yang lebih baik dari ini. Karena selama ini, ia selalu memimpin unit lain di dalam game. Singkat waktu, pagi pun tiba. Tidak ada yang berjalan mulus apa yang direncanakannya. As mempertanyakan apa yang terjadi di hadapannya. Aider menjelaskan jika mereka tidak mau menuruti perintah wajib militer dan berusaha mangkir. Jadi Aider berinisiatif menangkap pemimpin serikat pekerjanya. Para ketua serikat naik pitam karena diperlakukan seperti ini. Ketua serikat kristal berkata dirinya sedang memimpin produksi magic kristal. Apa kau mau ganti rugi semuanya? As menyalahkan Aider karena kelakuannya. Para ketua serikat menjadi marah sampai mukanya pada merah. Melihat kejadian ini, As merasa harus meminta maaf lebih dahulu. Tetapi apa yang terjadi? Bukannya minta maaf, As berubah ke mode komandan Dajjal. Berani-beraninya kalian meninggikan suara di hadapanku. Apa kalian tahu siapa aku? Akulah Lord di kota ini. Dan jika Lord memanggil kalian, maka datanglah dengan kedua kaki kalian. Tetapi kalian malah menyakiti perasaanku. Kalian benar-benar ingin mati? Melihat paduka Lord Edan parah, para ketua serikat memasang wajah mode unyu-unyu dan meminta maaf atas kelancangan mereka tadi. Singkat waktu, negosiasi bersama ketua serikat berjalan lancar. As akan menyiapkan 20% magic crystal yang akan dikumpulkan militer dengan harga awal. Mereka akan mendapat akses langsung magic crystal dari monster-monster yang dikalahkan militer. Sebagai gantinya, jika As meminta bantuan, para pekerja harus memprioritaskan suplai militer dibanding yang lainnya. Tentu saja biaya produksi akan ditanggung negara. Di sini As menggunakan trik pejabat, dibuai dengan uang dan bunga, dan benar saja para ketua serikat menyetujui proposal yang dibuat oleh As. Dunia boleh berbeda, tetapi hanya ada satu hal yang paling bisa dipercaya adalah kekuatan duit. Stake ke-1 terbuka pada 2 hari dan 13 jam. As kemudian memanggil anggota partinya. Sebelumnya, Lucas telah menjelaskan situasi yang terjadi jika ribuan monster sedang mengarah ke tempat mereka. Terlihat dari wajah anggota partinya nampak begitu syok. Di sini, As mulai memberikan instruksi kepada semua rekan-rekannya. Para prajurit akan kelelahan setelah mempersiapkan pertahanan. Jadi, ia meminta Lucas untuk mendisiplinkannya. Kemudian Lily memotong pembicaraan As. Lily merasa kemampuannya sekarang melemah setelah kakinya lumpuh. Namun As sangat membutuhkan bantuan Lily. As berjanji Lily tidak akan dikirim ke medan perang. Lily akan menjadi pengawas perbaikan artefak di pemerintahan. As meminta maaf kepada Lily karena sudah membebaninya, tetapi sebagai PNS tak akan ada kata pensiun dan kau akan menderita untuk seumur hidup. PKWKWK sangat gila. Lalu Jupiter mengajukan pertanyaan tentang gaji tahunan yang dijanjikan. Terus selama masa bakti dirinya menunjukkan performa yang hebat. Apakah bisa ditingkatkan? Mendengar itu membuat As gogodeg. Dasar nenek-nenek mata duitan. Dan memang mata duitan itu menjadi salah satu trait Jupiter. Di sini As akan menaikkan gaji Jupiter tergantung segemilang apa performanya. Jupiter akan bertugas sebagai kapten pasukan khusus. Untuk Demian, Aider memberinya sebuah crossbow karena Demian akan menjadi sang penembak jitu nantinya. Walau ini terlalu cepat mengganti role Demian, tetapi melihat performanya saat menggunakan meriam mana, As yakin Demian akan cepat beradaptasi. As menyadari saat ini Demian tidak lagi menggunakan kacamata. Hal itu Demian lakukan karena sebetulnya penglihatannya sangat bagus. Demian menggunakan kacamata bukan karena rabun, malah kacamata itu digunakan untuk membatasi pandangannya. Setelah rapat selesai, As berkeliling mengecek semua persiapan yang sedang dilakukan pekerja-pekerjanya. Dimulai memeriksa perbaikan benteng. Ketua Serikat Pandai Besi melaporkan kondisi benteng ini sudah diabaikan untuk waktu yang lama, jadi sangat buruk sekali. As kembali edan kepada Aider kalau nama kota ini Fortress City yang berarti kota benteng. Bukankah perbaikan tembok kastil ini menjadi yang utama? Bagaimana bisa meninggalkan begitu saja? Aider menjelaskan hal itu karena mereka tidak mempunyai dananya.
Kemunculan monster yang berkurang membuat produksi Magic Crystal menurun. Jadi mantan Lord Kastil sebelumnya menurunkan anggaran perbaikan benteng. Aduh, cik mikir atuh, kan iya teh game defense dari serangan monster, tapi pondasi pertahanannya malah diabaikan. Bertentangan sekali, ucap As. Mulai saat ini, As sebagai Lord baru memerintahkan para pekerjanya untuk menggunakan anggaran atau material apapun guna membuat benteng ini kokoh, perkuat, perbaiki hingga mencapai titik di mana rasanya sudah berlebihan. Setelah sidak perbaikan benteng, As melanjutkan ekspedisinya ke workshop tukang kayu. As meminta untuk dibuatkannya tembok dari kayu yang sangat tinggi yang bisa memblokir jalan. Ketua serikat memotong ucapan As dan berkata, ia merasa pesimis tembok kayu yang dibuatnya akan mudah dihancurkan oleh para monster. Sulit baginya membayangkan akan berfungsi sebagai tembok atau tidak. Mendengar itu, As menjelaskan lagi kepada si ketua serikat kayu. Yang dibutuhkannya bukan tembok kuat yang bisa mencegah para monster selamanya, tetapi yang ia perlukan itu cuma membuat tembok kayu sesuai apa yang telah diperintahkannya, yaitu tembok yang sangat amat tinggi dan juga sangat amat kokoh, tembok yang sakti. Kehet ngemeng naon ieu si As, urang wae teu ngarti nu dimaksudna naon. Skip aja lah. Dan As pun meminta para pekerja kayu tong lobananya buru gawean bising keburu datang monsternya. Dengan 2 hari tersisa, terlihat Lucas sedang melatih para prajurit kerajaan. Demian berlatih memanah, si nenek ngabako di kebun, Aider yang kembali kena edan, dan Lily yang sedang belajar kimia kepada ketua serikat ahli kimia. Sepertinya persiapan berjalan dengan lancar. Hingga waktu tak terasa, tinggal 30 menit lagi sebelum Living Armor sampai di depan benteng. Pengintai sudah mulai melihat sekelompok Living Armor keluar dari ruyuk. Genderang perang mulai dibunyikan. Peperangan di stage ke-1 pun dimulai. As sebagai komandan tertinggi memberi semangat kepada seluruh pasukannya. Bila monster-monster itu lemah seperti nyamuk, cuman datangnya gerombolan. Padahal dalam hatinya berkata jika Living Armor adalah monster terburuk untuk dihadapi di awal permainan. As kembali berteriak, jika kita adalah pasukan terkuat di bagian selatan kerajaan. Tetapi ucapan itu sebenarnya kamuflase menutupi kelemahannya, karena sebetulnya mereka hanyalah sekelompok prajurit bayaran yang terdiri dari orang-orang tua yang sudah pensiun dan anak muda yang tidak berpengalaman. Persiapan untuk pertempuran pertahanan ini sudah sempurna dan peralatan juga dalam kondisi yang baik. Tetapi itu semua tidak benar. Tidak peduli sebanyak apapun uang yang sudah dikeluarkan, persiapan mereka tetap kurang. Kita bisa menghentikan, tak ada yang perlu dikhawatirkan. As menyadari apa yang diucapkannya sedari tadi itu hanyalah omong kosong. Tetapi cukup mengikuti perintahnya saja. Malam ini mereka akan bersulang atas kemenangan hari ini. Karena satu-satunya orang yang harus khawatir sebenarnya adalah As. As sangat berharap jika Jupiter dapat melakukan tugasnya dengan baik. Karena berhasilan menyelesaikan stage ini setengahnya ada di tangan Jupiter. Jupiter memimpin regu terdepan dengan membawa beberapa prajurit bayaran. Seluruh monster memiliki satu tujuan dalam setiap tindakannya, yaitu untuk membunuh manusia yang ada di hadapannya. Yang jika tidak ada halangan, mereka akan bergerak melalui jalur pendek. Karena itu, jebakan akan sangat mudah digunakan untuk melawan mereka. Beberapa Living Armor terperosok ke dalam galian tanah yang dibuat oleh para prajurit. Lalu di sini Jupiter mengeluarkan teknik petirnya, skill 1 Blazing Zone, di mana serangan ini sekaligus memberikan mark kepada musuh. Lalu menggunakan skill 2 Blazing Again, daya hancur yang diterima oleh monster yang memiliki mark akan meningkat. Ya, seperti skill pasif Edora, pasti tahulah kalian. Dari serangan itu, sekitar 56 Living Armor tewas. Melihat itu, As merasa senang karena dapat memiliki rekan party yang sangat kuat. Akan tetapi, menurut para monster, serangan itu hanya sebuah goresan dari jumlah mereka yang mencapai ribuan. As kemudian memerintahkan Jupiter untuk mundur. Kawanan monster sangat cepat mengajar Jupiter in the game. As mempersiapkan strategi selanjutnya, namun Jupiter dan timnya masih jauh dari tempat aman. As begitu sangat khawatir melihatnya, namun Dewi Fortunar masih menyertai mereka. Jupiter dan timnya berhasil melewati area serang Living Armor. Kemudian tembok kayu yang sangat tinggi menghalangi para monster. As mengucapkan selamat datang bagi para monster sialan. Ini adalah kali pertama mereka melihat tembok seperti itu.
Tabiat dari pergerakan monster, jika terhalang sesuatu, mereka bisa saja menerobosnya. Tetapi jika melihat manusia di hadapannya, maka itu prioritasnya. Dan Jupiter berada di hadapan mereka. Para living armor berbondong-bondong mengejar Jupiter. Tata letak tembok kayu yang dibuat mengerucut, membuat gaya gerak mereka juga ikut mengerucut dan melambat. Di saat para monster itu sedang berdesak-desakan bak ngantri bansos, saatnya As menyerang mereka menggunakan meriam. Serangan itu berhasil memporak-porandakan barisan terdepan living armor. Terlihat ledakan di antara tumpukan monster living armor, dan ini merupakan salah satu strategi dasar di dalam game defense, yaitu kill zone. As meminta anak buahnya untuk terus menembak hingga peluru yang mereka punya benar-benar habis. Demian menanyai As apakah ini yang harus mereka lakukan terus-menerus. As menimpali, jika ini belum berakhir, tanpa beberapa living armor membuat posisi pertahanan itu memang sudah As prediksi. Selanjutnya, Lily menyalakan artefak gravitational field, di mana area sekitar yang terkena pancaran cahayanya terkena efek gravitasi yang sangat kuat, hingga membuat pergerakan para living armor melambat. Di saat itu, unit balista dipersiapkan menyerang ke arah mereka. Serangan itu dipusatkan ke arah Korsol. Itu adalah titik lemah mereka. As merasa senang strateginya berjalan sesuai perhitungannya. Namun, salah satu prajurit memberitahu sekelompok monster meninggalkan pos komplotannya mengitari sisi kanan benteng. Sebetulnya hal ini pun sudah diprediksi As, namun dirinya tidak menyangka akan sebanyak itu monster yang memisahkan diri. As menyerahkan para living armor sebelah kanan kepada Jupiter dan tim. Tahan mereka dengan taktik gerilya. Tanpa banyak cakap, Jupiter dan timnya menyerang para monster yang akan mendekat ke benteng. Di sisi kanan sudah bisa ditahan, dan untuk sisi kiri As meminta Demian menembaki mereka yang mendekat. Karena skill pasifnya, Demian berhasil membunuh living armor hanya dengan satu kali tembakan. One shot, one kill. Di sini, As pun mengakui Thousand Eye merupakan skill trait yang sangat mengkambingkan, entong membagongkan kasar. Melihat kondisi saat ini, nampak semua masih berjalan sesuai rencana. Total living armor yang terbunuh hampir menyentuh angka 500. Mereka hanya tinggal menunggu bosnya datang. Kemudian hal yang terjadi, sebelumnya ini tidak pernah terjadi di dalam game. Soul living armor yang tewas terbang ke awan dan membentuk kumpalan seperti sudahlah, WK. Jangan kalian tulis di komentar ya, bahaya. Saat jumlah kill mencapai 500, gumpalan itu berubah menjadi sosok monster yang bernama Spectra Knight berlevel 25. Ia adalah sosok bos dari living armor. Sosok inilah yang memberi kekuatan para kroco living armor. Kroconya aja udah kuat, gimana jadinya bosnya? Mana levelnya 25? Sedikit bingung dengan apa yang terjadi. Seharusnya bosnya muncul ketika mereka telah mengalahkan seluruh kroconya. Tetapi kali ini bosnya udah muncul duluan. Ya, walau si bos tidak melakukan apapun, tapi kemunculannya sudah menjadi momok menakutkan bagi para prajurit. Seperti halnya Hosoku Haki, dan inilah perbedaan peperangan antar manusia dengan peperangan melawan monster. Cuman hanya melihat sosoknya doang sudah membuat debuff yang sangat parah hingga hilang akal. Terlebih bukan manusia saja yang merasakan hawa ketakutan, hewan-hewan pun merasa ketakutan. Kuda yang ditunggangi Jupiter tidak bisa dikendalikan hingga membuat Jupiter terlempar dari tubuhnya. Melihat manusia berada di hadapannya, segerombol living armor berlomba berlari ke arah Jupiter. Apakah nenek itu akan selamat atau mokat dirujak living armor? Kita saksikan di video selanjutnya. Bye bye.